Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Sarpimen. Jadi pada video kali ini gue bakal latihan bahu ya. Jadi seperti biasa video kali ini bertema daily vlog ya. Gue nge-gym hari ini di tanggal 29 Agustus guys. Dan ya kalau bisa gue bakal upload di hari yang sama juga ya. Jadi intinya gue bakal latihan bahu di hari ini. Dan kalau latihan bahu, biasanya gue itu ada 3 gerakan ya, bahu belakang, tengah, sama samping. Nah, tapi di sini karena bahu belakang ini bener-bener kayak penting banget sebenarnya ya, tanpa kalian sadar itu bahu belakang itu emang salah satu bagian bahu yang paling penting guys. Buat ngebuat visualisasi bahu kalian tuh jadi bulat, kalian tuh harus latihan bahu belakang. Jadi bahu belakang itu gue taruh di yang pertama, yang kedua baru gue latihan bahu samping, yang terakhir itu baru bahu depan ya. Karena kontraksi bahu depan itu ketika kalian latihan dada, kalian latihan back, itu bahu depan kalian itu juga mengalami kontraksi gitu guys. Jadi tipis-tipis juga kena gitu. Jadi bisa dibilang bahu belakang itu kalau gue pribadi ya gue prefer naruh di latihan di yang terakhir guys. Dan juga kalau nanti sempat waktunya gue bakal latihan traps, karena kan salah satu strong point atau poin plus gue kan di traps kan. Jadi tetap bakal gue latih guys ya, biar visualisasinya makin maksimal gitu. Dan bisa dibilang berat gue sekarang 93 kilo guys ya. Jadi bisa dibilang gue tadi nimbang pagi ya, udah buang air besar, udah buang air kecil, jadi kayak udah fresh, belum masuk apa-apa makanan. Jadi gue nimbang di 93,5 kilo lah ya, sekitar segitu. Dan intinya daily vlog kali ini gue harap kalian bisa suka ya, dan kalian bisa mengambil ilmu-ilmu yang mungkin berguna buat kalian dari video-video gue gitu ya, walaupun mungkin banyak kekurangan atau apapun itu guys. Dan di sini gue belum mandi ya, anyway di sini hari Jumat. Ini gue belum mandi, gue baru pakai hair oil guys. Jadi sebenarnya gue cerita dikit ya. Rambut gue tuh waktu itu sempet rontok banget gitu ya. Karena ya lumayan rontok, gue kan lagi manjangin rambut nih. Dan gue mulai perawatan rambut, dan akhirnya ya gue udah mulai improve di bagian rambut gue guys. Jadi kayak gitu. So, ya semoga kalian suka di video kali ini, dan ya guys, pokoknya nikmatin aja lah gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi kita bakal sarapan dulu guys. Ini sebenarnya tadi gue udah makan 1 box ya, cuman masih ada lagi. Jadi gue ini box kedua yang gue makan di pagi ini. Jadi ini itu isinya nasi kuning, terus ada telurnya, ada ayamnya, ada perkedel. Ini cuma 10.000 guys, murah banget ya. Jadi kalau dari ayamnya sih gue nggak tahu berapa gram, cuman kalau dari penafsiran gue, ini proteinnya ini, ayamnya ini sekitar bisa ngambil 10 gram ya. 10 gram protein, terus telurnya mungkin 2-3 gram. Jadi intinya kayak 15 gram lah ini satu ginian ya proteinnya. Jadi dari analisa gue gitu ya. Karena gue gak nimbang ayamnya berapa guys. Dan bisa dibilang gue udah makan 2 box, berarti mungkin protein gue 20-30 gram pagi ini. Lumayan banyak. Ya mungkin sekitar segitulah ya. Atau enggak 20 gram deh, karena gue takutnya malah kelebihan gitu analisanya. Jadi kita sarapan guys. Ini dia isinya. Kalian bisa lihat jelas gak sih di kamera nih? Ayam, telur, ini. Nah, terus di sini gue telurnya biasa. Di sini kan nggak ada sambal kan, karena ayamnya udah ada sambalnya. Jadi ini gue pakai saus ya. Jadi sebenarnya kalian kalau misalkan pengen jadi binaraga guys, hal seperti saus, kecap dan yang lainnya, bumbu-bumbu itu tetap dihitung kalori, garam, semuanya, natrium itu tetap kalian hitung kalau kalian fokus jadi binaraga yang emang udah ke kancah yang lebih tinggi ya. Jadi hal-hal sekecil ini pun harus kalian perhatiin, kalorinya berapa, ininya berapa gram makanya, itu benar harus teliti guys, harus perfeksionis ya. Kayak misal deh si Bam, terus Ramondino, gue yakin banget dia perfeksionis dalam hal makanan guys, protein semua. Itu udah mantap guys, kalau orang-orang yang udah di Olimpiade tuh udah terlalu keren ya. Ini gue kasih saus dulu. Kalau gue kan gue nggak ngitung nih berapa, dan gue juga lagi bulking kan sekarang, kayak masih bulking body recomposition. Jadi nanti gue bakal diet di bulan depan ya, sekitar di Oktober awal gue udah mulai diet guys, sudah nggak makan sembarangan. Sekarang makanan gue itu masih kayak ciki, terus kayak masih gue ngemil. Kalau di diet mah tidak bisa kawan ya. Nah jadi sebenarnya nih gue pengen sedikit ngasih info daging juga kepada kalian ya, karena udah 100 subscriber sih ya. Jadi kayak gue pengen lebih bermanfaat lah buat kalian. Sebenarnya kalau protein itu ketika kalian awal-awal nge-gym nih, makan guys, bismillahirrahmanirrahim. Perkedelnya enak banget guys. Ini yang jual tetangga gue. Jadi kalau kalian ini guys, awal-awal nge-gym, protein yang harus kalian penuhin itu nggak perlu sampai 2 kali sampai 3 kali berat badan. Nah awal-awal kalian nge-gym itu, kalau menurut gue pribadi ya, dengan kalian mencukupi protein di angka 0,8 sampai 1 kali. Aduh berisik banget pak ini suara
di luar gitu ya, pasti masuk nih ke kamera gue. Jadi protein yang harus kalian penuhi menurut gue pribadi ya, ketika kalian awal-awal nge-gym itu cukup 0,8 sampai 1 kali berat badan guys. Jadi perhitungannya gimana? 1 kali berat badan itu protein kalian, misal berat badan kalian 60, jadi protein yang harus kalian penuhi itu 60 gram. Dan kalau misalkan kalian itu berat badannya di 50 ya 50 gram. Nah, kenapa gue rekomendasiin di angka 1 kali atau 0,8 lah ya, sesuai budget kalian itu? Karena penyerapan di tubuh kalian ketika awal-awal nge-gym itu nggak semaksimal orang yang udah 3 bulan sampai 6 bulan nge-gym gitu. Jadi masih butuh proses adaptasi. Nah, jadi biar penyerapannya maksimal, makanya gue rekomendasiin cukup di 1 kali berat badan dulu. Ketika kalian udah 3 bulan nge-gym, 6 bulan nge-gym, baru kalian bisa naikin di 1,5, terus ke 2 kali berat badan. Dan juga buat para pelajar nih ya, gue rekomendasiin kalian itu lebih baik mengkonsumsi protein dengan skala 1 kali atau 1,5 kali daripada kalian 2 kali cuman gak konsisten gitu ya. Jadi kayak misal kalian konsumsi protein 2 kali berat badan nih, tapi kalian konsumsinya itu nggak konsisten. Kayak misalkan minggu pertama 2 kali, minggu kedua 1 kali, minggu ketiga 2 kali lagi 1 kali. Itu menurut gua jangan kayak gitu guys. Jadi mending kalian misal di duit kalian itu cukup di angka 1 kali berat badan atau di 1,5 kali berat badan nih buat konsumsi protein. Itu menurut gue pribadi, kalau kalian lakuin secara konsisten, misal minggu pertama 1,5, minggu kedua 1,5, minggu ketiga 1,5, itu hasilnya bisa lebih efektif. Percaya sama gue ya. Enggak bercanda. Jadi itu menurut analisa gue pribadi sih, dari yang gue udah rasain. Karena kan gue juga budget pelajar juga kan guys, dan protein gue sih alhamdulillah sekarang 1,5 sampai 2 kali berat badan gitu ya, tergantung ya keuangan guys. Tapi gue masih di atas 1,5. Intinya gue minimal 1,5 guys. Dan kalau rest day gue di 1 kali ya. Jadi kayak kalau rest day gue 1 kali atau 1,5 gitu. Cuman kalau di hari gue nge-gym gue 1,5 ke atas ya. Pasti begitu. Jadi intinya kayak gitu guys. So makan guys ya. Jadi jangan lupa kalian sebelum nge-gym sarapan gitu ya. Tapi ini kan ada santannya. Jadi kalau kalian lagi diet ya sarapan yang rendah kalori aja. Alhamdulillah enak banget ya. Jadi harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman ya. Jadi ya kita bakal langsung aja nanti menuju ketika gue udah di tempat gym ya. Ini gue udah 5 menit ping guys ya. Sama yang tadi awal 7 menit ping gue. Kita bakal langsung menuju ke latihan setelah gue sholat Jumat nanti. Dan ya intinya gue setelah rekaman ini gue langsung ke tempat gym gitu. Maksudnya setelah rekaman yang ini, nanti rekamannya berlanjut ke gue di tempat gym ini. Nanti ada flexing juga guys. Oke, ini dia alat yang bakal gue pakai buat latihan bahu belakang guys. Jadi gue pakai kabel ya. Ini variasi yang menurut gue cukup enak banget buat bahu belakang. Bisa kalian coba ya. Jadi ini kalian bisa lihat form gue. Jadi ini tuh apa ya sebutannya, kayak dia itu face pull ya. Face pull, jadi ini narik sejajar dengan kepala. Kalian bisa lihat bahu belakang gue tuh kelihatan kan kenanya. Jadi jangan lupa dibarengin sama muscle connection ya. Jadi feel yang kalian rasain tuh harus ngarah ke bahu belakang. Jangan kalian latihan face pull tapi kalian feelnya itu ngerasa di bahu samping. Jangan ya. Jadi harus muscle connectionnya nyambung ke bahu belakang guys, kayak gitu. Ini gue pakai full stack karena ini udah set ketiga gue. Gue mainin 3 set ya. Jadi ini buat awal-awal gitu. Ini bebannya bertahap guys. Jadi kayak rendah, sedang, sama paling gede gitu ya. Dan selanjutnya ini gue mainin kabel yang bawah itu. Sebenarnya ini variasi dari salah satu influencer. Terus gue cobain enak juga gitu guys. Jadi ini cuman gue pakai 2 stack doang ya, atau 20 kilo lah. Karena lumayan berasa juga guys. Dan bisa dibilang ini gue mainin 4 set. Itu bertahap juga dari beban kecil ke beban yang 20 gue 2 set. Terus 15 sama yang paling kecil lah intinya. Kayak gitu sama 10 gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Ini bener-bener berasa banget guys. Kanan kiri itu harus sama ya. Nih kalian bisa lihat kok di video ya, kenanya di mana bahu belakang, intinya feelnya. Jadi total gue di variasi pertama bahu belakang gue main 7 set ya, digabung sama face pull sama ini namanya apa ya guys ya. Kayak kabel gitu lah intinya. Intinya kanan kiri ya harus apa namanya sebutannya, kayak harus balance gitu. Kalau kalian latih kanannya doang, ntar yang gede kanannya doang gitu guys. Ya jadi ya kalian tuh intinya pentingin ya apa namanya bahu belakang tuh. Kalau kalian pengen bahunya bulat, kalian pentingin bahu belakang guys. Jangan ditinggalin atau di skip latihan bahu belakang. Dulu gue awal-awal nge-gym kayak masih ngeraba-ngeraba banget. Jadi tapi sekarang setelah hampir setahun lebih nge-gym ya, itu gue udah mulai
improve banget guys. Jadi kayak banyak pembelajaran yang gue ambil lah gitu. Jadi bertahap lah ya, perkembangan manusia itu bertahap guys. Kadang emang awalnya itu emang kita nggak tahu apa-apa, cuman lama-lama kita bisa lebih paham sama diri kita sendiri, sama tubuh kita, sama kekurangan kita, kelebihan kita kayak gitu. Jadi kalau kalian mau mencoba hal baru tuh pasti bakal improve lah, diri kalian bakal lebih memahami gitu. Ini gue bukan main lateral rise, cuman kayak gue ngeliat salah satu influencer juga ya, ini gue mainin yang buat bahu samping, tapi jujur ini berasa banget guys. Jadi gue fokusnya itu ke siku ya, siku gue doang yang gue gerakin. Ini jangan lupa gue kunci, nah kayak gitu. Tapi ini bukan lateral guys, jadi kayak cuman gitu doang gue mainin. Kalian bisa lihat ini gue mainin 5 set lebih deh kayaknya, di bawah 7 set, tapi kayak 5 setan lah sekitar segitu. Ini gue fokus ke bahu sampingnya aja. Jadi gue tuh yang gue angkat bahu samping, tapi gue fokus ngangkatnya itu pakai sikut, jadi nggak berasa pegel di tangan gitu, dan berasanya di bahu samping gitu guys. Ini bisa kalian lihat, ini gue mainin pakai dumbbell 18 kilo kayak gitu, jadi berasa banget guys. Nah kalian kalau mau coba bisa kalian coba nih, tapi kalau kalian mau coba gue saranin sampai failure ya guys ya, jadi kayak sampai nggak bisa ngangkat lagi gitu biar progresnya berasa. Ini gue mainin sekitar yang tadi gue bilang ya 5 set, dan ini selanjutnya tuh gue main bahu belakang lagi guys. Ini bisa kalian lihat, gue main bahu belakang lagi, dan ini variasi yang emang menurut gue berasa. Ini gue cuma main sekitar 3 apa 5 set gitu ya, gue lupa ingat. Gue selalu main di angka ganjil. Nih gue main yang kiri ya, tadi gue udah yang kanan cuman gak gue rekam yang pertama. Ini gue yang kiri, bisa kalian lihat tuh bahu belakang gue kontraksinya. Kalau dari kamera sih kelihatan ya kena ya, cuman di sini emang gue ngerasa juga kena guys. Dan jujur setelah gue tadi lewatin 2 fase latihan bahu samping, terus latihan bahu belakang yang variasi yang lain, itu ini enteng banget guys. Ini gue pakai full stack loh, mungkin gak kelihatan di kalian ya, cuman ini gue pakai full stack guys, jadi kayak enteng banget. Jadi kayak harusnya gue tambahin sih pakai dumbbell, cuman nggak apa-apa lah, ini gue masih main biasa aja. Jadi kayak ya begitulah guys, berasa intinya kena ya, dan jos lah gitu. Selanjutnya gue pakai tangan kanan, ini gue pakai frame yang berbeda ya, jadi ya kalian bisa lihat secara dari dekat lah gitu. Nih kontraksinya berasa banget ya, demi apapun enak lah bahu belakang tuh. Makanya kalau kalian mau enjoy latihannya juga, kalian bakal ngerasa enjoy sama progress ya guys. Dan jujur kalau misalkan kalian gak latihan bahu belakang, bahu kalian visualnya gak bakal bulat gitu, kayak kurang bagus. Tapi kalau kalian latihan bahu belakang, itu bahu kalian bulat guys, kayak simetris lah gitu jadinya. Jadi intinya pesan dari gue yang sangat penting adalah jangan skip bahu belakang ya. Oh iya, anyway kalau emang suara gue ini ada suara kayak percikan hujan, gue minta maaf ya, karena ini gue kan dubbing di rumah ya. Ini gue jatuhnya kayak dubbing gitu loh. Jadi pas aslinya gue gak ngomong, jadi kayak sekarang tuh lagi hujan guys, jadi ada suara hujan. Nah ini gue lanjut lagi latihan bahu samping ya. Ini bahu sampingnya itu lateral baru nih, gak kayak tadi, beda. Ini lateral rise, jadi gue cuma cukup pakai 10 kilo aja ya. Ini gue mainin 5 set deh, 5 set. Banyak kan latihan gue variasi, tapi ini enjoy guys. Kalian latihan tuh harus enjoy ya. Terus buat repetisi gue nggak ngitung ya, sampai failure ya, intinya sampai failure ya gitu. Kalau kalian mau bahu kalian bagus, bulat ya, kalian latihan jangan setengah-setengah. Beban juga harus progressive overload ya, jangan kalian stuck di situ-situ aja guys. Jadi intinya kayak gitu. Nah pet kalian lihat tuh pet ya, jadi kayak gitu. Ini gue di lantai kedua ya, di lantai kedua dari tempat gym gue. Jadi tempat gym gue tuh salah satu gym yang emang bisa dibilang murah tapi banyak alatnya gitu. Kayak gue bisa latihan dengan banyak alat, banyak variasi tanpa ngantri. Kayak gitu. Jadi kayak lat pull down aja di sini ada sekitar 3 ya. Lat pull down ada 3 ya, di atas 1, di bawah ada 2. Bahkan 4 deh, 4 ada 4. Ini bahu belakang nih gue di terakhir nih guys. Gue cuman pakai 30 kilo sama bar 5 sampai 10 kilo gitu. Barnya enteng guys ini. Jadi taruhlah ini sekitar 40 atau 50 kilo lah di total. Jadi kayak ya udah gitu, gue mainin santuy aja. Gue nggak terlalu mentingin banget sama bahu depan sih, karena emang kontraksi bahu depan gue dulu awal-awal nge-gym sampai ada kali setahun kurang gue fokus bahu depan. Jadi sekarang gue improve di bahu belakang ya, dan itu berhasil guys. Jadi intinya gue mainin sampai failure. Ingat kalau belum failure jangan berhenti ya, sampai kalian bener susah buat ngangkat gitu. No ya kayak gitu intinya. Ini kamera gue agak ke atasan sih, tapi nanti gue bakal rekam lagi. Ada rekamannya lagi yang satunya yang lebih bagus lah ya frame-nya. Nah kayak gitu intinya guys. Jangan kalian stop sebelum failure ya. Bahu depan nih, jujur ini kontraksi from yang gue pakai ini lebih enak guys ya, daripada kalian menurut gue pribadi, daripada kalian
yang pakai dumbbell. Cuman balik lagi ya, sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Dumbbell shoulder press juga enak sih sebenarnya. Cuman gue udah lama gak pakai dumbbell shoulder press. Dulu gue awal-awal itu sampai yang berat pun gue jabanin coy. Cuman emang gue lagi moodnya pakai gini sih, lagi nyamannya pakai gini, kayak enak banget gitu. Kontraksinya kayak keseluruhan gitu loh guys, jadi kayak overall gitu, kayak enak gitu kenanya. No. Ini sebenarnya masih kentengan sih, kayak gue bisa dapat 15 repetisi lebih coy. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Intinya kena dulu aja gitu guys. Karena gue minggu kemarin tuh gue nggak nge-gym sekitar 5 hari ya. Dan itu bisa dibilang karena ada musibah gitu. Jadi ya gitulah, ada musibah keluarga gue ada yang kecelakaan, jadi gue jagain di rumah sakit gitu guys. Jadi kayak gitu. Ini dia video flexing ya. Ini gue pakai kutang guys. Lumayan lah ya, no ngepam coy. Ini gue setelah gue 2 set latihan bahu depan ya. Tadi gue bahu depan tuh latihan 3 set sebenarnya. 5 set total. Cuman pas 2 set gue langsung flexing aja lah. Emang saya itu manusia yang tidak sabar untuk flexing pak. Nah bisa kalian lihat. Masih kutangan ini. Bulat lah ya, lumayan lah ya, not bad lah ya. Nah jadi berat gue sekarang di 93 sampai 94 kiloan gitu. Jadi sekitar segitu ya. Gue tahu banyak yang harus gue improve dari diri gue sebelum gue turun body contest. Kondisi gue untuk saat ini hayo natural atau enggak gitu ya, itu gue sebenarnya nggak bakal spill kalian sih, karena bisa dibilang kayak gue pengen kalian itu menjadi smart people yang emang bisa dibilang paham lah dunia bodybuilding. Jadi nggak harus gue kasih tahu natural atau enggak. Dan ketika kalian sudah lebih dewasa dalam dunia body atau kayak dalam dunia fitness, itu kalian itu nggak bakal mempermasalahkan dia itu neti atau enggak guys, kayak gitu. Jadi menurut kalian gue netiable nggak nih ya? Jadi kalau misalkan kalian jawab bang lu make ya bang ya, kayak make, wah itu kalau ternyata gue natural, gue senang banget sih guys, berarti progres gue jalan banget gitu. Nah kayak gitulah intinya guys ya. Intinya gue nggak bakal bilang gue neti atau enggak, karena ya bisa dibilang biar kalian aja gitu yang menebak. Kayak gitu. Nah bisa dibilang, nah lihat ya, gue di 94 kilo dengan tinggi sekitar 178 sih harusnya ya, 178. Dan bisa dibilang, nah kalian lihat pet ini gue coba pose back ya. Ini gue masih belajar nih. Kalau misalkan gue gabung ke main fisik ya, gue mungkin bakal mainin pose back yang kayak gitu. Cuman gue tuh target gue emang di klasik fisik guys. Jadi kayak gue harus utamain juga otot kaki gue. Kayak gue sayang banget gitu, kayak paha gue kan lumayan gede ya. Jadi kayak sayang aja kalau gue nggak fokus di klasik fisik. Ini gue pose back. Sebenarnya back yang begini gue masih agak raba-raba guys. Gue salah mulu gini. Pose-pose begini tuh kayak nggak apa ya, jadinya miring sebelah lah, kadang gini lah, kadang gitu. Nah, jadi karena kaki gue yang belakang agak itu dikit, jadi agak miring gitu. Padahal mah simetris gitu guys back gue, kayak gitu. Oke, jadi begitulah video hari ini. Semoga kalian enjoy. Jadi gue sebenarnya malam ini belum makan makanan yang tinggi protein. Abis gue rekam video ini gue pengen makan makanan yang tinggi protein kayak ayam mentah 400 gram. Cuman kalau matang kan jadi 250 gram. Sekitar segitu guys, 250 sampai 300 gram. Jadi proteinnya sekitar 75 sampai 80 gram gitu. Sesuai nanti gue nimbangnya tuh ya, kadang beda-beda kan. Dan bisa dibilang ya protein gue hari ini mungkin 1,5 sampai 2 kali berat badan. Dan kayaknya 2 kali berat badan deh hari ini nyampe guys. Jadi bisa dibilang ya, gue hitung-hitung kan kalau gue sekarang 90 kiloan, 94 gue harus menuhin ya 200 gram protein kan. Cuman gue ambil tag di angka 190 gram protein atau 180 gram protein gitu. Dan bisa dibilang ya, sekarang gue lagi minum jus. Bismillah. Ini jus buah naga dan pisang dan melon ya. Jadi tadi ada gue bikin, sekalian gue minta dikit ya. Dan bisa dibilang ya, gue pengen makan telur juga, nanti telur cabein. Terus ada ayam potong juga, dada ya. Jadi kayak gitu. Gue gak bakal lama-lama lagi di video ini. Ini terakhir nih penutupan. Dan semoga kalian enjoy. Udah lumayan lama guys videonya soalnya ya, hampir 20 menit. So, thanks for watching dan see you later, bye-bye. Thank you. Semoga kalian enjoy dengan videonya guys. Next mungkin gue bakal ya share-share ilmu pengetahuan tentang dunia fitness yang gue tahu. Dan mungkin tutorial juga workout pemula. Tapi gak tahu juga sih. So, see you later, bye-bye. Thank you. Thanks for watching guys.